ya sekarang. Rara udah bisa dengar suara saya? Oke. Oke, terima kasih semuanya Bunda sekalian udah join di seminar pagi ini, pagi-pagi. Pada semangat buat ikutan seminarnya Little Monjo yang hari ini kita akan bahas tentang attachment parenting. Nah, untuk di hari ini pembicara kita adalah Rara Safitri. Rara ini sebenarnya salah satu co-foundernya Little Monjo juga. Buat yang belum tahu tentang Little Monjo, mungkin bisa di-follow di IG-nya Little Monjo, di Little Monjo aja digabungin, L kecil, semuanya huruf kecil. Jadi nanti kita akan share banyak informasi tentang parenting juga, tentang Montessori. Nah, Rara ini adalah ibu dari 2 anak, Rasya dan Ryan. Dia juga udah banyak malang melintang di dunia anak, jadi dia juga merupakan certified infant massage, terus baby wearing educator juga, dan menjadi banyak pembicara di banyak seminar-seminar dan juga acara-acara di Telmonjo terutama, dan acara-acara untuk tentang parenting lainnya. Halo Rara. Halo. Pagi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Setelah kemarin flu, udah takut banget tuh flu, tapi alhamdulillah. Ya, kalau sekarang tuh ya tiap flu tuh bawanya kayak, aduh ini kenapa? Soalnya masih kerja ya, Ra, ya, masih gitu kan bolak-balik. Nah, jadi hari ini kita kan mau bahas tentang attachment parenting nih. Nah, kalau misalnya buat para orang tua kan pasti pengennya punya attachment yang baik sama anaknya dong, ya kan? Nah, makanya di sini kita mau bahas sebenarnya apa sih attachment itu, seperti apa attachment yang dibutuhkan sama anak, terus gimana caranya supaya kita bisa punya attachment yang baik sama anak itu. Betul nggak? Oke. Jadi nanti kita langsung aja. Mungkin Rara mau share screen-nya, aku share ya. Ya, ini aku share. Udah Kelihatan. Oke, berarti mulai nih ya. Boleh, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali terutama buat teman-teman yang pernah ikut kelas aku di Montessori at Home, karena tadi linknya aku kasih juga ke teman-teman yang ikut Montessori at Home. Kenapa? Karena attachment parenting ini banyak aku singgung ya waktu kita belajar tentang Montessori at Home gitu. Nah, hari ini, pagi ini, alhamdulillah Little Monjo ngasih aku panggung gitu untuk bisa memperkenalkan apa sih sebenarnya attachment parenting, karena kemarin waktu di kelas Montessori at Home mungkin cuman disentuh, cuman di-provoke aja, ada loh namanya attachment parenting tanpa tahu apa itu attachment parenting. Jadi hari ini aku akan memperkenalkan nih, mungkin ibu-ibu terutama yang praktisi baby wearing ya. Di sini ada Bundo. Halo Bundo. Nah, ini udah akrab mungkin dengan istilah attachment parenting, dan dari Bundo juga aku dapat buku ini sebenarnya. Nah, ini bagus banget tentang attachment parenting. Nah, hari ini aku akan share pengetahuan aku, pengalaman aku, karena attachment parenting ini materi yang terus muncul dalam proses aku berguru ke sana kemari gitu ya. Ketika jadi baby wearing educator dia muncul. Kemudian ketika aku ambil kursus CIMI itu muncul lagi. Kemudian waktu aku ngambil diploma Montessori dia bahkan jadi esainya aku, karena aku sebegitu tertariknya sama materi ini gitu. Kenapa? Nanti aku akan kasih tahu. Oke, bismillahirrahmanirrahim, aku mulai ya. Oke, ini tadi udah perkenalkan sama Nika siapa saya. Saya itu Montessori coach-nya Little Monjo, co-founder juga. Dan yang terpenting sebenarnya adalah bahwa saya juga adalah seorang ibu. Jadi insya Allah ini walk the talk gitu. Apakah sudah sempurna? Apakah sudah sesuai dengan yang aku share baik di kelas Montessori atau sekarang? Tentu tidak gitu. Jadi masih pada level oke, aku melaksanakan itu, teorinya juga dapat, aku juga udah buktiin bahwa yang aku kasih tahu itu benar gitu. Tapi memang dalam perjalanannya itu luar biasa banget ya. Nggak yang kalau anak pabalatak atau heboh-heboh gitu terus aku bisa cool kayak cool gitu, enggak juga, kadang-kadang kepancing juga. Tetapi ketika kita punya ilmunya gitu ya, paham teorinya dan berusaha menerapkannya, itu insya Allah tentang toleransi kita tuh jadi memanjang gitu. Jadi kalau tadinya misalkan anak baru kita udah teriak, ini tuh kita masih bisa cool sampai dia bener-bener ya, itu harus dilatih gitu sih ya. Jadi memang parenting itu butuh jam terbang gitu, dan kita tahu ilmunya itu akan sangat membantu kita untuk melewati jam terbang ini dengan lebih baik.
Sebenarnya begitu, oke? Jadi insya Allah apa yang aku sampaikan ini bukan ilmu dewa-dewa gitu ya, bukan yang teori doang, enggak, because I prove it myself gitu ya, dalam menjadi ibu dari 2 anak yang sangat dinamis gitu, Rasya dan Ryan. Yang punya anak laki 2 pasti udah ngerasain deh, apalagi yang punya anak banyak, aku salut banget. Oke, untuk mulai nih ya kita ngelemasin otak dulu karena ini Sabtu pagi, takutnya lagi masih pada mager mode. Coba aku pengen tahu apa sih harapan teman-teman di sini gitu, kalau misalkan belum punya anak, yang anaknya masih di kandungan juga tentu punya harapan, atau yang belum menikah tentu ikut ini tuh karena berharap punya anak gitu kan ya, dan nanti bisa menjalankan fungsi terbaiknya gitu sebagai seorang ibu. Aku pengen tahu apa sih harapan teman-teman untuk anaknya, baik yang di dalam kandungan, baik yang masih di dalam doa, ataupun yang memang sudah ada bersama kita. Dan ini untuk yang Montessori at Home, aku juga selalu mulai dengan pertanyaan ini. Silakan. Kalau aku sih, aku dulu kali ya. Ya, aku sih harapannya jadi boleh share, boleh tulis di chat. Kita tuh akan jadi orang yang harapannya bisa jadi first person untuk anaknya gitu. Jadi kalau misalnya dia kita bilang apa, dia akan mendengarkan karena bondingnya udah bagus. Kalau misalnya dia juga mau apa, dia juga akan datang ke kita duluan. Mungkin semua orang tuh juga pengen kayak gitu kali. Jadi attachment-nya tuh benar-benar kayak first contact person lah in this world. Iya, kalau terkait attachment kita pengen dia jujur gitu ya, terus menjadikan kita sebagai oasenya gitu ya, jadi nggak cari ke yang lain gitu. Kalau ini ada juga nih general gitu gimana? Mau dari anak apa? Bunda Aziza, katanya harapannya anak-anak akan mencintai ilmu. Itu juga bagus tuh. Jadi terus juga ada supaya anaknya nanti dengan attachment yang baik, jadi baik budi dan cerdas dari Bunda Fitri. Terus ada juga yang kalau misalnya udah gede pengen tetap mau cerita ke orang tuanya. Ya, nah ini kan udah ada beberapa yang share nih ya. Untuk mencintai ilmu itu alhamdulillah kalau di Montessori itu kita memang menjadikan anak itu cinta belajar ya Nick ya. Itu pesan utama yang ingin kita sampaikan kenapa kita jatuh cinta sama Montessori, karena Montessori itu menjadikan anak cinta belajar asal caranya benar gitu. Banyak ibu-ibu yang klaim udah Montessori, tapi ternyata mainannya Montessori, tapi ternyata approach-nya totaliter gitu ya. Benar banget. Jadi karena alat itu cuma tools doang kan, doang. Tapi nggak banyak. Kalau misalkan yang ngikutinnya tuh yang jualan aparatus Montessori, mereka nggak akan sentuh itu. Harus ikut Present Little Monjo dulu, ya nggak? Setuju. Oke, ini udah banyak nih yang masuk nih. Bisa selalu dekat dengan ibunya. Oh iya, benar banget. Dia anak soleh. Oh iya, soleh itu udah basic banget ya kalau anak soleh gitu. Tapi kalau dalam Islam sendiri sebenarnya ya harus soleh itu dari segi keimanan, tapi kita juga harus ikut mereka karena untuk jadi khalifah itu nggak cukup dengan soleh aja sebenarnya. Nah, kemudian ya alhamdulillah ya ini teman-teman tuh udah oke banget. Nah, dan kenapa aku yakin kenapa ikut kelas ini, karena memang kita sudah ada di halaman yang sama gitu ya, mindsetnya bahwa kita ingin anak kita itu menjadi yang terbaik lah versi dirinya gitu ya. Jadi dengan kita mengenal Montessori, kemudian attachment, parenting, ini insya Allah nanti harapan-harapan ini akan lebih mudah terwujud gitu. Walaupun memang dalam prosesnya, ini kita berproses sama-sama, tidak hanya anaknya, tetapi juga ibunya, itu penuh tears and blood gitu. Tapi insya Allah dengan ikhtiar kita yang maksimal, salah satunya dengan ada di sini saat ini, kemudian doa kita, insya Allah kita akan sanggup ya. Oke, aku nggak mau lama-lama, kita langsung lanjutin aja. Ya, jadi ini kata Eyang Maria Montessori nih, dalam bukunya The Theosophist. Dia bilang bahwa in every child is the seed that will mature into an adult. Apa sih makna dari quote ini? Maria Montessori itu ingin menyampaikan ke seluruh orang tua bahwa anak-anak ini sudah punya bibit. Kalau di dalam Islam itu disebutnya fitrah ya, dan semua itu pasti positif. Tujuan mereka ini diciptakan ke dunia oleh Tuhan, itu sudah pasti ada tujuan penciptaan yang itu positif gitu. Dan kita tidak perlu repot-repot menjadikan dia bukan dirinya. Jadi yang sebenarnya harus kita lakukan adalah memupuk, memberi cahaya yang cukup, menempatkan dia pada lingkungan yang baik, sehingga dia akan tumbuh optimal, bagus, sesuai dengan siapa dia gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi nanam cabai, ya udah yang akan tumbuh adalah pohon cabai. Kalau ketika kita berharap dia jadi tomat, maka berantem terus gitu. Orang dia mau jadi cabai, orang dia bibitnya bibit cabai, gimana caranya mau jadi tomat gitu. Jadi kita penting untuk kita tahu
bibit anak kita nih apa gitu. Kita nih lagi nanam apa. Sehingga kita bisa kasih treatment yang sesuai. Nah, attachment parenting ini adalah konsep yang terus-menerus muncul yang tadi aku bilang. Dan ini menjadi fondasi. Kenapa? Karena begini. Ya. Kalau di Montessori, ini kok gini sih dia. Review. Ini kalau aku zoom gini tuh jadi layarnya separuh ya? Iya, nggak masuk. Nah, segitu sih masuk. Gimana caranya supaya dia ini masih mami kolonial, bukan mami milenial nih, jadi agak gaptek. Oke ya, kita lanjut aja. Ya, jadi di Montessori itu kan anak itu diposisikan di tengah ya, anak sebagai subjek atau inti atau apa, pokoknya tuh anak jadi topiknya gitu ya. Nah, untuk bisa kita menumbuhkan si anak ini yang tadi adalah bibit untuk bisa optimal tumbuh kembangnya menjadi versi terbaik dirinya, ada 3 hal yang Montessori ajarkan. Yang pertama adalah filosofinya. Filosofi ini menyangkut mindset, yang itu ada di kelas Montessori at Home ya. Filosofinya, kemudian environment-nya. Kalau mau tahu environment Montessori itu kita provide di kelas intensif Little Monjo. Di situ kita kenalkan ke semua aparatus, kita kasih tahu cara mempresentasikan fungsi alatnya dan lain-lain. Kemudian di situ ada directress-nya. Directress ini ada di both kelas ini gitu. Jadi MAH ini sebenarnya sangat support ke intensif. Sebaiknya kalau misalkan mau ngambil intensif harus MAH dulu karena mindset-nya dulu harus kita bentuk, baru kemudian kita bisa kasih tahu alat-alatnya. Makanya tadi Mami bilang, kalau banyak ibu-ibu yang sudah invest berjuta-juta untuk beli aparatus, tapi ternyata nggak Montessori juga gitu. Ketika dia cara mempresentasikannya salah, approach-nya ke anak salah, mindset-nya salah, maka nggak Montessori gitu. Jadi Montessori ini harus 3 ini nih, filosofinya, environment-nya yaitu aparatusnya, dan itu aparatusnya punya apa ya, punya karakteristik ya. Jadi kalau misalkan ada mainan tertentu mungkin dia edukatif tapi bukan Montessori, itu ada juga gitu. Kemudian directress. Directress ini kalau di sekolah itu guru, kalau di rumah itu orang tua. Fungsinya adalah mengelingkan si anak dengan si environment sehingga vital banget. 3 ini menjadi apa core-nya Montessori approach seperti itu. Nah, yang terpenting lagi adalah kalau di Montessori itu kan biasanya aktivitas yang terstruktur itu dimulai di 2,5 tahun ya. Apakah Montessori tidak bisa dilakukan ke anak-anak? Sangat bisa kalau kita paham filosofinya. Kenapa? Karena nanti di usia 2,5 tahun ketika kognitifnya ready, daya nalarnya itu siap untuk diberi instruksi dan lain-lain, itu pasti akan ada koreksi nanti. Nah, menurut teori conscious parenting, itu Dr. Shefali tokohnya itu bilang bahwa connection before correction. Sebelum kita bisa mengkoreksi anak, memberitahu mereka mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, itu pastikan dulu koneksi kita tuh baik. Karena kalau koneksi kita sama anak nggak baik, percayalah dia tuh akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi nggak nempel sama sekali gitu. Jadi penting banget. Nah, disitulah filosofi Montessori bermain tuh ketika anak lahir sampai dia siap untuk belajar secara kognitif. Di situ kita bangun koneksi sehingga nanti hubungannya enak. Itu ibaratnya gini deh, kalau kita punya guru favorit ya di sekolah, biasanya kalau kita suka sama gurunya, itu lebih mudah untuk menyerap pelajaran, iya nggak sih? Ya kan? Nah, kalau kita udah sebel duluan nih sama gurunya, biasanya boro-boro masuk gitu ya, kita dengerinnya aja males gitu. Itu tuh berlaku dengan anak. Nah, gimana caranya supaya kita bisa jadi connected parents yang punya koneksi? Itulah di sini peran attachment theory gitu ya yang hari ini akan kita bahas. Jadi itu semua difasilitasi oleh yang namanya attachment. Gitu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang attachment, kita akan kupas tapi nggak tuntas karena ini kita cuman 2 jam ya. 2 jam sama tanya jawab. Jadi ini perkenalan aja gitu. Kita akan bahas apa itu attachment, kemudian apa itu attachment parenting, kemudian kok suaraku mau lemah? Kemudian apa itu manfaat dari attachment parenting, prinsipnya apa saja, dan nanti bonus track-nya aku mau kasih salah satu senjata nih supaya kita bisa attach ke anak, bisa membangun attachment dengan lebih baik, yaitu dengan kasih sehari. Aku akan meluruskan ya beberapa mitos-mitos tentang pijat bayi. Nggak lengkap karena kalau mau lengkap nanti bisa kursus ke Cimi gitu ya, karena kita sebenarnya untuk online delivery ini
tidak begitu disarankan, tetapi ada beberapa gerakan yang mungkin ibu-ibu sudah dapat ketika melahirkan, kan biasanya ada kelas pijat ya sama bidannya. Nah, beberapa ibu-ibu di beberapa WhatsApp grup tuh suka seringkali mendiskusikan hal tersebut gitu, yang aku lihat aduh koin gini sih. Jadi aku akan memberikan gerakan-gerakan yang memang sudah umum, yang memang sudah diterima di banyak media gitu, baik di bidan, kelas prenatal dan lain sebagainya. Aku akan highlight kembali dan juga beberapa gerakan pijat praktis yang memang aman ketika aku demonstrasikan secara online. Gitu ya. Mari kita mulai. Jadi apa sih yang disebut dengan attachment? Attachment ini ketika kita membahas tentang attachment itu tidak terlepas dengan bonding. Dan banyak orang yang bingung membedakan antara attachment dengan bonding. Sebenarnya keduanya itu sama, yaitu jalinan rasa yang terbentuk. Bedanya attachment itu lebih luas. Kalau bonding itu sifatnya satu arah, biasanya dari ibu ke anak ya, karena kan kita dari pada saat janin udah bersama-sama, itu secara otomatis muncul rasa cinta kita ke anak, nah itu bonding. Tapi kalau attachment ini dua arah. Dan kabar buruknya, attachment ini bisa ke siapa saja. Jadi belum tentu ke ibunya. Kita nggak punya privilege di sini. Jadi anak itu bisa saja attachment itu bukan ke ibunya, tapi ke neneknya. Terutama ibu bekerja. Atau yang lebih parah, kalau bisa jangan dihindari banget ke asisten, ke neninya. Ini bisa terjadi dan harus kita hindari ya. Jadi itu tadi kalau bonding satu arah. Kemudian bonding ini adalah sarana membentuk attachment. Jadi ibu-ibu yang lain tuh dengar suara aku menggema nggak? Enggak terlalu sih, Ra. Enggak. Masih oke. Okay. Aku agak bentar. Let's see. Ini kan belum banyak kan apa ya? Oke. Jadi tadi ya. Jadi ibu itu punya privilege untuk bisa lebih sukses membangun attachment karena anak-anak ini di usia 0 sampai 1 tahun hanya bisa attach ke satu orang. Pastikan ibu yang memenangkan pertarungan itu ya, dari begitu banyak orang yang mencintai si anak, neneknya, kemudian siapa namanya, ada asisten juga gitu ya. Kalau bisa kita menang gitu. Dan yang jadi privilege ibu adalah ibu ini kan dari lahir sudah ngandung dia ya, bondingnya sudah duluan. Jadi sebenarnya seorang itu bisa curi start, peluang kita untuk jadi orang primadonanya si anak ini sangat besar sekali. Nah, tergantung gimana kita bersikap ketika dia lahir. Nah, seperti itu. Nah, kemudian attachment sendiri merupakan teori yang ditemukan oleh awalnya John Bowlby. Beliau ini adalah tokoh psikoanalisis dan juga psikiater. Bowlby sendiri punya masa lalu yang kelam sebagai seorang anak. Dia ditinggal sama ibunya dan di situ dia merasa, biasanya orang-orang yang jadi psikolog itu yang banyak aku temui adalah orang-orang yang memang merasa dia butuh pertolongan gitu. Akhirnya dia belajar ilmunya dan akhirnya dia bisa nolong orang lain. Nah, si Bowlby ini begitu. Jadi dia ngerasa bahwa hidupnya itu agak messy karena dulu dia waktu kecil ditinggal sama ibunya, dia tidak kenal sosok ibunya. Akhirnya dia mendalami ini, muncullah attachment theory. Kemudian dia berkolaborasi dengan muridnya Mary Ainsworth untuk meredefine, memperdalam tentang attachment theory ini. Nah, si Mary Ainsworth ini muncullah penelitiannya disebut dengan strange situation. Ini adalah sebuah penelitian di mana kita bisa mengakses di usia 1 tahun. Tadi ya, attachment itu sangat pesat terjadinya, pembentukannya di 0 sampai 1 tahun. Walaupun sebenarnya sampai anak dewasa itu masih terus-menerus kita proses nge-build attachment. Tetapi 0 sampai 1 tahun ini masa kritis. Jadi kalau misalkan ada yang pernah ikut kelas aku, pijat bayi, pijat dan gendong, aku akan sangat-sangat emphasize tuh betapa pentingnya 1 tahun ya, 1 tahun untuk selamanya, tagline-nya biasanya itu ya, 1 year forever. Gitu, karena 1 tahun pertama ini penting banget untuk kita kawal, karena ini akan berpengaruh pada siapa dia, menjadi manusia seperti apa dia. Nah, balik lagi ke tadi, di usia 1 tahun itu kita bisa assess anak kita ini kira-kira tipe attachment-nya apa, lewat strange situation. Jadi di penelitian ini, si anak itu ditempatkan di suatu ruangan biasanya, dia lihat interaksinya sama orang tuanya ketika mereka bersama, kemudian ketika ditinggal, ya, ketika ditinggal apakah nangis atau cuek atau gimana, kemudian ketika orang tuanya datang kembali. Nah, kalau dari hasil penelitian sebenarnya yang lebih bisa mengindikasikan tipe attachment adalah ketika mereka bertemu kembali. Ini aku kasih sedikit ilustrasi ya di sini. Jadi, attachment itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah secure. Ini adalah yang kita idam-idamkan, yang ingin kita capai, anak kita dan kita itu, anak kita terutama itu punya secure attachment. Ini
bermanfaat banget Bapak Ibu-ibu ya. Jadi ketika anak itu secure, dia itu percaya, itu kita lebih mudah untuk apa ya, berkomunikasi nantinya. Ini yang aku rasain di anakku sih. Jadi ceritanya dulu kenapa aku sangat passionate bawain topik ini, karena suatu hari ada temanku berkunjung ke rumahku. Terus dia melihat interaksi aku sama Rasya. Waktu itu belum ada Ryan sama Rasya, terus dia bilang, wah, dia ngerasa sebagai ibu yang lebih banyak di rumah gitu, dia kerja cuman dia lebih banyak di rumah, dia ngerasa bahwa dia nggak seperti itu hubungannya. Terus dia komen gitu, Ra, kok bisa ya, lu kan kerja ya, tapi kok bisa kayak gitu ya, kayak sama Ryan itu intimate banget gitu. Oh iya ya, aku nggak sadar sampai orang lain bilang, aku pikir ya everybody just like me gitu, seperti itu. Dan aku pikir karena aku paham ini ya, jadi aku kenal baby wearing itu dari hamil, kemudian kita terus-menerus diskusinya itu mengajarkan, mengequip aku dengan kemampuan-kemampuan yang ternyata itu attachment parenting, dan itu aku apa namanya praktekkan ke anakku, dan terciptalah hubungan yang terlihat intimate gitu ya, dan memang meskipun aku bekerja. Nah kayak gitu. Jadi aku pikir oh mungkin yang lain perlu tahu nih, terutama ibu-ibu bekerja gitu, supaya bisa sesukses aku lah, bisa dibilang gitu. Nah jadi yang pertama secure attachment, yang kedua adalah insecure attachment. Insecure attachment ini terbagi menjadi 3, yaitu ambivalent, avoidant, sama disorder. Nah anak-anak yang dari bayi ini attachment-nya secure, nanti itu bisa berpengaruh ke saat dia dewasa. Dia bahkan bisa bermasalah rumah tangganya hanya karena attachment style ini. Biasanya orang-orang yang insecure ketika dia berumah tangga, ini penelitian ini ya, ini bukan ngarang-ngarang gitu, ini hasil penelitian. Jadi biasanya yang bermasalah rumah tangganya itu akan ditanya dulu pola asuhnya seperti apa. Sebegitunya gitu. Bisa tanya mungkin yang punya kenalan psikolog yang urus pernikahan gitu ya. Jadi orang-orang yang insecure attachment-nya pada saat kecil itu pada saat berumah tangga dia akan cenderung seperti itu ke pasangannya. Jadi bawaannya curigaan melulu sama suami itu. Terus komunikasi nggak nyambung, pakai kode-kode, padahal dia nggak bisa baca kode, kayak gitu. Jadi sebegitu pentingnya kita menjaga attachment anak kita ini. Ini aku jelasin ya untuk sebenarnya. Jadi di sini untuk secure attachment, di mana kita tahu anak secure, ketika tadi sudah dipisah, pada saat dipisah dia pasti nangis. Semua anak tuh yang baik nangis. Ada yang cuek nih, di avoidant ketika terpisah dia bodo amat, dia nggak peduli sama orang tua yang mau ada kayak mau enggak, kayak gue nggak peduli gitu. Nah kalau yang secure ini dia nangis karena dia merasa kehilangan, tapi sebentar dia bisa mengontrol dirinya. Kenapa? Karena dia tahu orang tuanya akan balik lagi. Ketika orang tuanya balik, itu dia akan dengan ramah, dengan hangat menyambut orang tuanya gitu ya. Nah itu dia secure banget. Kalau yang ambivalent itu dia dalam penelitiannya ini ketika masuk orang tuanya biasanya sama orang lain nih, stranger, ada orang yang nggak dikenal bayi. Nah si bayi ini biasanya akan ke orang tuanya dan memeluk dan welcome gitu, dan nggak terlalu peduli sama orang asing. Kalau di ambivalent ini yang insecure tapi yang paling minimal lah ya gitu, itu biasanya dia akan welcome ke orang tuanya, tapi kemudian dia takut sama orang keduanya ini, si stranger ini. Dia agak curiga-curiga dan ngerasa insecure. Kemudian ada avoidant ini dia benar-benar nggak peduli orang tua yang masuk dan dia menghindar justru. Bisa jadi dia malah justru ngedekatnya ke stranger. Karena dia kayak gue nggak mau deh ada orang tua. Mungkin dia trauma sama orang tuanya karena interaksi dia sama orang tuanya bolak-balik, kalau ketemu orang tuanya dimarahin aja. Nggak ada rasa sayang-sayangnya yang dia rasa ya. Mungkin orang tuanya menganggap ya marah ini sebagai tanda sayang, tapi nggak gitu di anak-anak. Ini banyak yang nggak paham, terutama di kultur kita, di budaya kita, ya kayak gitu. Nah ini juga makanya nanti berpengaruh lagi, tadi dari kepernikahan berpengaruh, ke pola asuh ke anaknya berpengaruh, jadi lingkaran setan. Gitu. Nah kemudian yang ketiga, ini yang terbaru, awalnya itu sebenarnya kalau yang original, penelitiannya Mary Ainsworth itu hanya 3 macam attachment. Kemudian yang terkini itu nambah lagi disorder. Disorder ini artinya dia membingungkan gitu. Jadi anak ini kadang-kadang baik gitu ya, kadang-kadang nggak peduli, kadang-kadang dia mau ke nggak jelas gitu. Nah ini anak yang paling susah di handle karena kita nggak tahu, dia sangat-sangat moody, sangat-sangat kita nggak tahu nih kira-kira dia bakal respon dia terhadap orang baru tuh akan takut atau dia senang, itu nggak jelas. Nah di sini ya, jadi di sini kalau misal kita bisa juga lihat dari karakteristiknya nih, anak-anak yang attachment-nya secure itu dia cenderung eksploratif dan happy. Nah, kenapa nanti salah satu benefit dari attachment parenting, anak-anaknya jadi cerdas karena mereka itu tidak habis energinya untuk galau.
Jadi kan kalau galau, anak-anak emosinya negatif tuh mereka cenderung diem dan nggak ngapa-ngapain. Padahal anak-anak tuh butuh ngapa-ngapain ya untuk eksplorasi gitu ya. Dari eksplorasi itulah koneksi-koneksi di otak tuh terbentuk. Kalau dia nggak pernah eksplorasi kan gimana koneksi mau terbentuk. Nah itu kenapa. Nah sementara yang avoidant itu dia nggak terlalu eksploratif, dia malu-malu, diem gitu. Jadi nggak, kalau misalnya kita bawa ke playground, dia nggak yang tabalatak kayak gitu, tapi dia akan malu-malu. Kemudian ada kayak dia membuat jarak secara emosi ya dengan orang tuanya. Kemudian ambivalent, dia itu cenderung suka tantrum, nggak jelas gitu ya, terus karena dia insecure tadi, mudah marah. Nah, yang disorganized atau disordered ini, dia itu tantrumnya lebih parah, bisa sampai ke meltdown, kemudian dia juga mudah marah, tapi dia pasif gitu, diem gitu, jadi nggak aktif gitu. Jadi ini salah satu checklist juga kalau misalkan anak kita kok kayaknya nggak ceria, nggak eksploratif, itu patut curiga gitu ya. Jadi bukan anak baik ya kalau anaknya diem aja, itu kita patut curiga juga gitu. Nah, tadi kan kita udah belajar dari sisi anak, kemudian dari sisi orang tua bagaimana sih kita bisa, aku pengen nih, anakku pengennya yang secure attachment. Nah, maka kita, karena kan tadi ya attachment itu tergantung dari interaksi kita sama anak-anak kita setelah mereka lahir. Jadi kita harus ada PR-nya nih orang tua supaya attachment yang tercipta adalah attachment yang secure. Salah satu, nggak salah satu, ini banyak ya. Jadi untuk dari segi ibu atau orang tua pada umumnya, kalau kita pengen punya anak yang secure, maka kita harus cepat tanggap dan sensitif terhadap apa yang dilakukan oleh bayi, terutama tangisan ya, karena kan bayi cuma bisa nangis kalau awal-awal ya, 0 sampai 1 tahun tuh hanya bisa nangis. Kita harus cepat tanggap. Jadi kalau misalkan nanti ada saran yang udah anaknya biarin aja nangis biar nggak manja, no 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 no, itu salah banget. Anak begitu nangis harus kita cari tahu dia itu butuhnya apa, penuhi kebutuhannya, bukan dialihkan ya, tapi dipenuhi kebutuhannya. Kita harus yakinkan mereka bahwa kita paham, kita siap mendampingi mereka. Karena bayi itu ketika lahir itu default-nya, settingan awalnya itu insecure. Ketika dia selama 9 bulan ada di dalam kandungan kita, dalam kondisi yang terjaga, under control, semua itu expected, in order, tiba-tiba dia lahir, stimulasinya banyak banget, dia bingung gitu. Di situ dia mulai bertanya-tanya nih, apakah aku diterima di dunia ini, apakah aku dicintai. Nah, kewajiban orang tua adalah menjawab pertanyaan ini, yes, you are loved unconditionally, you are accepted gitu. Jadi kita harus segera, kalau misalkan mereka nangis ya cari tahu kebutuhannya apa, gitu ya. Ini kemudian kalau untuk yang avoidant itu biasanya orang tua nggak bicara. Untuk ibu biasanya ibu-ibu itu rentan banget baby blues sama postpartum depression ya, makanya ayah harus sangat berperan nih supaya istri-istrinya nggak seperti itu. Nah itu biasanya ibu-ibu yang awal-awal kelahiran itu ada trauma, biasanya dia akan mengambil jarak. Nah ini yang biasa menyebabkan anak itu jadi avoidant gitu. Ada yang nonton Birth Care Center nggak sih? Itu bagus banget. Walaupun kritikku banyak banget terhadap film itu. Jadi itu benar-benar buat yang masih hamil-hamil, coba deh nonton Birth Care Center. Dia meng-highlight banyak sekali poin tentang bagaimana menjadi orang tua yang bagus-bagus, kecuali di bagian akhir ada iklan susu, yaitu oh my god, gila sebegininya produsen susu tuh unethical sih kalau menurut aku. Itu yang pertama, koreksi terbesar aku terhadap drama itu adalah iklan susu. Yang kedua, ketika masuk ke, jadi kan itu tentang sebuah layanan postpartum ya. Jadi ada sebuah sentra itu yang untuk ibu-ibu yang setelah melahirkan mereka ke sana untuk mempersiapkan mereka jadi ibu yang sesungguhnya. Yang kedua kritik aku, dan ini penting banget di drama itu, dan aku yakin ini di banyak terjadi juga di negara kita, ketika ibu itu melahirkan, dia tuh terlalu banyak dipisahkan sama anaknya. Sebisa mungkin the first some hours itu kita harus sama anak kita terus ya. Karena gimana kita mau memahami anak kita kalau kita nggak ada di sampingnya gitu. Itu sebenarnya teori ini dari attachment parenting. Karena kita sama-sama belajar. Ketika seorang anak lahir, seorang ibu itu lahir, kita sama-sama belajar. Dan sama-sama belajar itu harus bareng-bareng gitu. Kan kita mau baca, ini nangisnya kenapa? Apakah ini nangis mau, di film itu juga ada tuh. Jadi nangis mau pup, nangis mau makan, nangis karena takut, nangis karena digendong tuh beda-beda. Cara kita untuk bisa menguasai itu adalah dengan kita ketemu bayi kita lihat, sehingga kita bisa bedain, oh kalau kayak gini tuh dia mau pup, oh
kalau gini dia pengen nenen. Itu tuh nggak bisa kalau dia jauh dari kita. Nah gitu ya. Jadi Anda sebisa mungkin anak kita tuh sama kita deh, walaupun itu challenging banget, tapi ya ingat bahwa pressure creates diamond while gold refines fire gitu. Balik lagi, kalau yang ambivalent itu biasanya ibunya inkonsisten, ibu-ibu yang moody gitu. Kadang-kadang ketika anaknya nangis dia kayak cepat gitu ya, responsif gitu menjawab kebutuhan, kadang-kadang dicuekin. Ini membuat anaknya juga jadi ambivalent. Ingat, children see, children do. Jadi benar-benar attachment style ini tergantung orang tua sebenarnya. Anak itu akan ngikut. Makanya biasanya kalau ibunya ambivalent, nah kemudian itu akan ibunya waktu kecil itu attachment style-nya ambivalent, kemudian kebawa ke pernikahan, kebawa ke pola asuh, nanti anaknya biasanya ambivalent juga. Makanya sadari secepat mungkin, putus rantainya, ya. Kemudian disorganized, di sini biasanya ibunya juga ekstrim, kemudian suka ngancem nih anak, bisa kalau kita suka ngancem-ngancem itu anaknya jadi disorganized. Kemudian pasif dalam arti nggak responsif gitu ya, dan juga intrusif itu cenderung kayak ngerusak gitu ya, toxic gitu ya, seperti itu. Kemudian ini ya, kita harus juga paham, jadi ketika kita sudah mengakses tipe attachment anak kita harus paham kenapa mereka seperti itu. Anak-anak yang attachment-nya secure, mereka tumbuh kepercayaan dan trust, keyakinan dan kepercayaan gitu ke orang tuanya bahwa kebutuhannya akan dipenuhi. Ini berkaitan ya dengan tadi bagaimana sikap ibu ke anak sehingga tercipta attachment style yang demikian gitu ya. Kemudian untuk anak-anak yang avoidant, dia bersikap seperti itu karena dia itu masih ragu-ragu. Dalam arti dia itu kayak misalkan dia masih galau, kira-kira ibuku ini sayang bener apa enggak ya sama aku, kayak gitu ya. Jangan-jangan kalau aku lapar aku nggak dikasih makan. Jangan-jangan kalau aku butuh ini tidak dipenuhi. Itu yang ada di dalam pikiran mereka. Sehingga mereka memunculkan perilaku-perilaku yang tadi nggak terlalu eksploratif karena dia takut nih. Dia mau eksploratif nanti ibunya, kamu bandel banget sih malah gerak ke sana sini. Udah diam. Nah, kayak gitu itu loh. Nah, gitu ya. Kemudian anak-anak yang ambivalent itu sama, hampir mirip nih ciri-cirinya dengan yang avoidant. Jadi dia itu masih nggak terlalu yakin bahwa orang tuanya itu menerima dia apa adanya, gitu. Jadi makanya dia cenderung cemas, anaknya insecure dan suka marah. Sebenarnya marah itu adalah, ini ke kita juga ya, coba kita refleksi gitu ya, ketika kita marah, terkadang itu kita marah itu bukan karena kita kecewa, tapi itu tuh sifat defensif kita gitu. Kita marah untuk melindungi diri kita, ya nggak sih? Nah, anak-anak juga gitu. Jadi anak-anak yang suka tantrum itu bisa jadi karena mereka itu ngerasa insecure. Nah, ini di ambivalent. Kemudian untuk yang disorganized, mereka itu disorganized tadi nggak jelas ya, nggak bisa kita tebak deh dia tuh bakal responnya seperti apa, karena dia benar-benar bingung. Dia bingung karena ibunya juga disorganized gitu. Ibunya itu suka nakut-nakutin gitu, pasif, terus ya pokoknya toksik banget. Jadi dia bingung bagaimana dia harus merespon. Sehingga dia jadilah anak yang sesukanya gitu, nggak terpola seperti itu ya. Agak susah ya ini penjelasannya soalnya memang ini berat banget sih. Tapi semoga bisa dipahami. Kalau nggak paham bisa tanya di chat. Mungkin dengan kita lanjutkan nanti akan lebih kelihatan gambarannya. Itu tadi teori banget soalnya tentang attachment. Tapi itu penting. Nah, selanjutnya attachment parenting. Apa sih yang dimaksud dengan attachment parenting? Attachment parenting ini adalah another parenting approach gitu, pendekatan parenting lain, karena sekarang banyak banget ada Montessori parenting, which is include di dalam Montessori parenting itu. Kemudian ada conscious parenting, fitrah based parenting, kemudian enlightening parenting yang Mbak Okinaf. Kemudian banyak banget lah parenting macam-macam gitu. Ini adalah salah satunya yang dia berdasarkan teori attachment yang tadi dikemukakan oleh Bowlby itu. Dan konsep attachment ini sangat kuat sekali di pendekatan Montessori seperti yang aku sudah jelaskan sebelumnya. Nah, yang membedakan, nggak membedakan sih, karena beberapa aku lihat sebenarnya punya benang merah ya, pendekatan parenting tersebut. Tapi kalau di attachment parenting ini, koneksi yang terbangun lewat nurturing connection itu ya, jadi nurturing itu maksudnya tuh, kita tuh benar-benar hands on the baby, kemudian dengan nurturing touch, kasih sayang itu yang jadi nilai utama dalam attachment parenting. Dengan harapan bahwa nantinya ketika
kita sudah suaraku semoga nggak putus-putus kok, tiba-tiba ada notif unstable. Anak kita menjadi orang yang secure, independen, dan berempati. Tadi ya harapan-harapan teman-teman semua. Nah, di era modern, ini kan sudah lama ya, dari tahun 1950-an tuh, 50-an itu sudah si Mary Ainsworth. Bowlby sendiri kayaknya sebelum itu, cuma aku nggak tahu persisnya kapan, aku lupa. Maaf. Nah, di zaman sekarang, ini konsep attachment parenting ini hits kembali dibawa oleh Dr. Sears. Dr. Sears ini adalah anak, dan dia bersama istrinya tuh nurse kalau nggak salah, ya nurse anak gitu ya, memformulasikan kembali yang dimaksud dengan attachment parenting, yang mereka sebut ada perangkatnya namanya 7B. Nanti akan kita bahas gitu. Dan yang aku suka dari attachment parenting, ini nih working mom friendly gitu. Ada salah satu pendekatan yang saya sebagai working mom tuh jadi kayak terpojok gitu ketika mengikuti kelas itu gitu, yang kayak ya terus solusinya apa gitu kan. Nah, attachment parenting ini buat working mom ini enak banget dipahami, dan kita yakin bahwa it's okay to be a working mom gitu ya. Bukan berarti anak kita terus kehilangan sosok, kekurangan kasih sayang, dan tidak bisa berkembang optimal. Nggak apa-apa, karena yang terpenting adalah quality over quantity. Walaupun quality itu tidak akan terjadi tanpa quantity memang. Nah gitu, jadi dari mengenal attachment parent ini jadi lebih ikhlas bekerjanya saya pribadi gitu, karena saya tahu bahwa anak saya tetap bisa jadi anak yang secure meskipun saya bekerja dengan 7B, nanti aku akan share ya. Nah, kemudian attachment parenting ini sudah banyak yang meneliti manfaatnya. Yang in a nutshell gitu ya, secara singkat aku bilang bahwa anak-anak yang diasuh dengan attachment parenting, mereka itu terbukti lebih cerdas, lebih sehat, lebih optimal tumbuh kembangnya. Kenapa? Karena orang tua itu berhasil memberikan lingkungan yang kaya. Kaya di sini bukan penuh mainan Montessori, bukan juga mainan yang mahal-mahal yang selebgram itu biasa tampilkan, bukan. Nggak perlu uang bahkan ya yang disebut dengan lingkungan yang kaya. Karena awal-awal anak kita tuh yang mereka butuhkan itu bukan mainan-mainan mahal itu, tetapi kita. We are the best presence ya. Jadi kita ke 100%-an kita, eksistensi kita, sentuhan kita, dan itu semua gratis ya ibu-ibu. Jadi daripada beli mainan, mendingan investasi di kelas aja ya. Kemudian dengan kita paham attachment parenting, kita itu bisa jadi role model. Siapa ya yang pernah bilang? Jadi aku tuh kayak ahli quote-nya Little Monjo. Kalau misalkan konten Little Monjo quote itu biasanya dari aku. Kalau anak quote banget gue. Nah, jadi salah satu quote yang aku pernah lihat, jadi dia bilang gini, ayahku tidak pernah mengajarkan aku untuk hidup. Dia hanya hidup dan aku belajar dari melihatnya. Gitu. Jadi itu cara belajar anak. Dan ini juga dikonfirmasi oleh teori neuroparenting. Karena aku belajar banyak banget pendekatan parenting gitu ya, kayak kolektor. Semoga nggak jadi kolektor ilmu ya di 2021, semoga bisa sharing lebih banyak gitu, nggak sekedar jadi kolektor. Nah, jadi dia bilang seperti itu, karena anak-anak itu belajar benar-benar dari mencontoh gitu ya, children see, children do. Makanya kalau kita mau punya anak yang happy, kitanya harus happy. Ibu yang bahagia gitu. Kalau kita mau punya anak yang lemah lembut, kitanya jangan bentak-bentak. Kalau kita mau punya anak yang berempati, kita tunjukkan gimana kita berempati sama mereka. Bagaimana kita itu mengajarkan mereka untuk menerima perasaannya. Semua yang kita inginkan, yang kita harapkan terjadi di anak kita harus tunjukkan. Pengen punya anak yang cerdas, jadilah ibu yang cerdas. Jangan malas belajar, jangan malas ikut kelas, jangan kebanyakan excuse gitu. Ingin punya anak yang soleh, jadi ibu yang soleh. Gimana anak kita mau soleh kalau dia juga nggak pernah ngeliat kita ngaji, nggak pernah ngeliat kita sholat gitu ya. Kemudian mau punya anak apa lagi tadi harapannya, mana aku lihat dulu ya. Ada yang nanya, kalau mamanya khawatiran mulu gimana tuh anaknya? Ya anaknya bakal kekhawatiran juga deh. Aku udah buktiin itu soalnya. Karena approach aku waktu aku belajar parenting ini agak telat ya. Jadi anak pertama, kemudian karena kesulitan, terus akhirnya baru mulai belajar. Dan akhirnya di waktu Ryan itu udah lebih jago lah ya, lebih pintar gitu. Berarti dan sebenarnya harusnya kapan sih mulai start untuk belajar? Biasanya kan orang tuh baru start pas udah punya anak pertama, nanti baru dipraktekin di anak kedua. Sebenarnya yang paling oke tuh belajar parenting itu dari sejak kapan? Dari sejak
secepatnya, sesadarnya gitu. Jadi kalau belum nikah juga itu. Cuma nanti perlu di-refresh lagi aja paling. Tapi kita udah tahu attitude-nya. Karena mindset tuh insya Allah akan nempel sih, Nik. Tapi kayak misalkan kayak kelas Montessori yang intensif kita, itu memang baiknya kalau udah ada anak sih. Jadi bisa dipraktekin biar kan. langsung praktek. Jadi sekarang dikoleksi dulu aja, dibuat satu folder khusus isinya semua materi-materi tentang itu. Jadi dikasih highlight kalian nanti kalau misalnya pada saat ngalamin tentang attachment, oh ada di folder ini gitu. Iya. Mindsetnya dulu. Tapi kalau mindset biasanya it sticks forever sih. Mudah-mudahan ya. Kalau udah berubah mindsetnya, karena ini jadi perjuangan aku kayak gue ini kayak untuk ngubah mindset orang-orang gitu tentang parenting gitu. Tentang gimana berbuat ke anak gitu. Nah ini ya, jadi kalau misalkan anak baik budi, ya kita harus tunjukkan baik budi itu seperti apa. Ngomong suara direndahkan. Kita jangan kebanyakan teriak-teriak gitu. Kemudian anak udah gede mau cerita ke apapun ke orang tuanya. Mulailah, ini aku pun baru nih, coba kita mulai menceritakan hari kita ke anak. Jangan pernah berpikir anak itu nggak ngerti. Mereka tuh makhluk yang luar biasa cerdas gitu ya. Bahkan kita ini sudah terkontaminasi sebenarnya. Jadi mereka tuh benar-benar genuine banget. Mereka cerdas dan mereka itu atentif loh sebenarnya. Jadi coba ceritakan. Misalkan aku yang bekerja, Rasya, aduh terus ada telepon ini gimana? Kenapa ini ada telepon? Sebentar ya, sepertinya itu Abang Grab karena saya baru beli ayam. Sebentar ya, aku notif orang rumah dulu soalnya beli ayam mentah takutnya nanti gitu. Ya, jadi gitu ya tadi intinya apapun harapan kita sama anak, kita harus mampu untuk jadi contohnya dulu gitu. Jadi kita jadi walk the talk tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen anak kita apa, ya kita udah kayak gitu belum? Gitu. Makanya parenting itu susah banget. Yang tersusah adalah mengubah diri sendiri itu sih. Jadi makanya aku bilang ketika seorang bayi lahir, seorang ibu lahir kembali, seorang ayah lahir kembali gitu. Jadi kita jangan cuma banyak nuntut, tetapi kita juga harus menuntut diri kita untuk bisa berubah. Oke, ntar ya untuk tanya jawabnya kita lanjutin dulu. Nah, yang terakhir, kenapa sih attachment parenting ini perlu juga kita tahu? Attachment parenting ini relevan sepanjang zaman gitu, walaupun di era teknologi ini nggak ada diskusi masalah gadget di attachment parenting. Jadi even dengan gadget kita itu nggak terlalu pusing masalah itu, tetapi bagaimana kita, karena di attachment parenting intinya tuh kita membangun mengajarkan anak untuk memegang teguh memandang tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang kita contohkan tadi, bagaimana kita berinteraksi dengan mereka gitu ya, dengan sentuhan, dengan dekapan, dengan suasana yang penuh kasih sayang gitu. Jadi nggak relevan sama teknologi sebenarnya gitu. Dan anak-anak AP, insya Allah walaupun dunia sudah sangat apatis ya dengan adanya teknologi, orang sebelah-sebelahan tapi bukan ngobrol tapi malah saling megang handphone, itu tuh bisa kita kurangi sebenarnya gitu. Karena kita anak-anak AP ini adalah anak-anak yang memvalue menganggap penting interaksi sesama manusia. Karena sejak kecil ya begitu. Nah, kaitannya ke kitanya lagi nih. Kitanya sudah belum kita rela mengorbankan waktu HP-an kita untuk bisa quality time sama anak-anak kita. Gitu ya. Oke, sekarang langsung ke tools-nya ya. Tadi benefit-nya udah. Nah, terutama untuk working mom ini penting banget untuk tahu tools-nya. Jadi kalau Dr. Sears itu sudah menemukan perangkat attachment parenting yang disebut 7B. Kalau mami itu biasanya kampanye 3B, breastfeeding, baby massage, sama baby wearing gitu. Ternyata ada 7B. 7B ini yang bisa membantu kita membangun attachment dan ini sangat bisa digunakan oleh ibu bekerja gitu ya, dan juga tentunya ibu yang di rumah ya, dan ibu yang di rumah tadi semoga dapat insight ya. Jadi penting loh untuk kita meyakinkan bahwa cara komunikasi kita dengan anak itu tidak toksik. Kenapa? Karena biasanya aku kan ngalamin juga ya jadi stay at home mom selama cuti. Itu aku mau gila beneran. Jadi aku salut sebenarnya sama orang-orang ibu-ibu yang memang di rumah aja. Nah, terkadang 24 hours attachment itu nggak sehat buat ibu. Jadi ibu-ibu perlu juga nggak perlu deny kalau misalkan capek. Ini banyak ibu-ibu yang punya me time.
Iya, itu banyak ibu-ibu yang mengorbankan itu, sebenarnya itu nggak baik untuk dirinya dan juga untuk anaknya. Dijelasin sama si dokter Sears ini gitu. Makanya sebenarnya sangat penting kita libatkan ayah sehingga kita bisa bagi waktu gitu ya, atau orang lain ya kalau misalkan nggak punya ayah ya. Beberapa orang kan unfortunate ya, mungkin ayahnya nggak ada, yatim sejak anaknya bayi, atau memang nggak ada karena harus bekerja, ya perlu ada orang lain sih memang yang sehingga ibu ini bisa me time, itu penting banget gitu. Di attachment parenting itu termasuk salah satu yang dikemukakan gitu. Jadi ada 7B, yang pertama adalah bonding right after birth. Biasanya praktisi attachment parenting mereka tuh rooming in saja tidak cukup gitu ya. Makanya ini salah satu hal yang berbeda antara Rasya dan Ryan. Rasya itu aku belum belajar gitu ya, masih ilmunya masih minim banget, jadi aku ikut aja prosedur rumah sakit gitu. Kalau di rumah sakit biasanya anak begitu lahir itu IMD, waktu Rasya itu 45 menit, dan waktu itu aku sedih banget dong, dibilang, Bu, udah ya Bu, anaknya udah kedinginan. Setelah aku pikir lagi, jadi kayaknya nggak sampai 45 menit, apa 45 menit gitu ya, aku mintanya 2 jam sebenarnya. Cuma 45, anaknya sudah kedinginan. Setelah aku pikir, ya iyalah kedinginan, orang AC-nya aja gaspol gitu, dan itu di atas aku AC-nya. Harusnya kan aku bilang, oh ya udah matiin aja AC-nya gitu. Tapi aku merelakan Rasya di bawah waktu itu dan bertemu lagi setelah 6 jam. Itu prosedur rumah sakit rata-rata begitu. Jadi kita akan dipisahkan sama anak kita hingga 6 jam berikutnya karena mereka harus observasi. Di Ryan, karena aku sudah belajar, aku sudah bikin birth plan yang alhamdulillah obgyn aku mendukung. Walaupun dia nakut-nakutin sih, dalam arti, wah ini nggak bisa, prosedur rumah sakit nggak gini. Tapi ternyata dia ngomong ke dokter anak dan pihak rumah sakit loh, aku terharu banget. Aku langsung seketika love banget sama obgyn aku, ya Allah dia mau mengusahakan semua wish aku gitu. Jadi waktu Ryan itu sama sekali tidak menyentuh ruang bayi, kayak cuman mungkin pas mandi ya. Begitu lahir IMD, udah langsung sama aku 4 jam dia IMD-nya. Dan beda, aku ngerasa Ryan itu lebih secure. Lebih enggak, Rasya itu dia agak-agak apa ya, ngerengek gitu loh anaknya tuh. Kalau Ryan ini enggak, firm banget. Aku kayak ngaruh ternyata gitu ya. Jadi waktu Ryan itu aku 4 jam, itu memang diwanti-wanti banget sama si susternya. Ibu nggak boleh ketiduran loh Bu, karena kan biasanya abis ngelahirin capek ya. Jadi ibu harus bener-bener ngeliatin anak ibu, dan aku sendirian karena suamiku pulang ke rumah untuk ambil barang-barang. Karena aku nggak tahu waktu itu mau lahiran. Gitu. Jadi bisa diupayakan ini ya, untuk afterbirth itu sebisa mungkin kita tidak dilepaskan dengan anak kita. Itu bonding langsung, bonding right afterbirth. Kemudian yang kedua yang juga esensial banget terutama untuk ibu bekerja, breastfeeding alias menyusui semaksimal mungkin gitu ya. Jadi kalau masalah ASI adalah cairan terbaik, makanan terbaik bayi, itu udah nggak ada perdebatan lagi lah ya, aku pikir. Apalagi di ibu-ibu modern yang sampai bisa mengakses kelas aku hari ini, berarti kalian sudah sangat well informed dan juga teredukasi gitu ya, bahwa itu yang terbaik. Nah, tantangannya itu to be honest untuk ibu bekerja datang ketika kita di kantor, pumpingnya yang susah ya kan. Nah, tapi sebisa mungkin kita breastfeeding, dan yang benar breastfeeding itu sebenarnya tidak hanya sekedar kita memasukkan susu atau asupan ke dalam anak kita, tetapi skin to skinnya itu loh, itu elemen bonding yang terutama banget. Ketika kita menyusui anak kita, dia menyentuh kita, itu terjadi multiple stimulation ya, dia menyium bau kita, kemudian juga di situ kita bisa jadi sarana kita untuk melihat bayi kita berkomunikasi awal-awal itu lewat saat breastfeeding. Jadi aku sendiri sangat bersyukur aku itu ibu menyusui, dan itu merupakan menurutku salah satu faktor kunci aku bisa seintimate itu sama anak-anakku walaupun aku bekerja. Breastfeeding itu jadi quality time yang utama banget sih, dan itu menurut aku termudah loh ibu-ibu, bahkan kita bisa melakukannya sambil tidur gitu. Jadi berusahalah. Aku termasuk yang susah, aku hampir nyerah loh dulu waktu Rasya itu aku sangat berdosa banget ngerasa ke dia, karena di bulan pertama dia hanya naik 500 gram karena kedodolan ibunya nggak paham bahwa anak itu kalau tidur itu bukan bertanda baik, tapi harus dibangunin untuk disusuin gitu. Rasya sempat kuning. Nah, jadi breastfeeding. Dan dulu sempat waktu Rasya umur 2 minggu, karena dia tambah kurus gitu kan, dan aku pun belum teredukasi dengan baik, apalagi lingkungan rumahku gitu ya, aku aja nggak teredukasi, itu kayak udah beliin dot aja gitu, beliin formula gitu. Alhamdulillah aku cukup keras kepala karena aku di lingkungan WhatsApp grup aku waktu itu ada satu komunitas yang benar-benar mereka tuh mengedukasi banget pentingnya ini. Jadi alhamdulillah aku waktu itu nggak menyerah.
Ya walaupun kalau di film si Bird Care Center tuh dibilang a little help is okay gitu, tapi percayalah little help will get bigger. Itu manusiawi banget. Makanya beberapa orang tuh kayak dia strict, dia nggak mau tergoda. Jangan pernah sekali, misalnya kita diet, kita jangan pernah sekali-sekali. Karena sekali-sekali akan jadi sekali-sekali yang kedua dan akhirnya akan jadi berkali-kali gitu. Jadi sebisa mungkin untuk breastfeeding ini strict, idealis ya. Sesusah apapun, tapi ya bukan berarti akan ada situasi di mana anak memang butuh bantuan formula, tapi itu last resort dan harus atas hasil konsultasi ke ahlinya. Ya, jangan serta-merta kita langsung, aduh, gak sanggup gue udahlah kasih formula aja, takut mereka lapar. Lebih baik mereka lapar daripada mereka nggak dapet. Karena breastfeeding ini dan anak itu punya kemampuan kemampuan survival yang tinggi loh terkait lapar. Bahkan di awal-awal kelahiran 3 hari itu mereka nggak apa-apa nggak makan, sudah cukup, dan lambungnya kan masih sangat kecil gitu. Jadi jangan korbankan hanya karena takut mereka lapar atau takut mereka nggak gemuk terus kita korbankan. Karena breastfeeding ini tidak hanya soal ngasih makan, tapi di situ juga bonding. Dan percayalah itu cara termudah, ya Allah, gue tuh bersyukur banget. Sampai aku tuh pernah bilang ke suamiku, aku nggak kebayang deh ibu-ibu yang nggak nyusuin itu gimana ya caranya mereka deket. Maksudnya quality time sama anaknya, karena yang lain itu effort gitu. Breastfeeding paling gampang, bisa sambil tidur ya. Kita capek Kak, tidur aja. Yang penting buka. kalau tadi kan kalau konsultasi sama ahlinya untuk tentang breastfeeding, tapi kan sekarang ini banyak nih ahli-ahli yang sudah menyarankan support. Nah, sebenarnya kita better konsultasi ke siapa ya supaya kita tidak diarahkan untuk ke support atau jadi memang mereka tuh objektif. Nah, ini juga penting ya, karena aku kemarin sempat ikut seminar tentang betapa industri susu itu sudah luar biasa banget unetik gitu ya. Termasuk mereka juga menggandeng tenaga-tenaga kesehatan yang akhirnya membuat saran ahli mereka jadi bias gitu. Termasuk ya itu di film Korea tadi, ya Allah, aku sedih banget itu episode terakhirnya. Aduh, udah bagus-bagus filmnya kok episode terakhirnya kayak gitu. Nah, hal penting lainnya bagi kita ketika kita sudah hamil atau mau punya anak, mau jadi ibu adalah mencari partner. Dan ingat perannya itu partner ya, dokter itu, baik itu dokter obgyn, dokter DSA, pediatriciannya itu adalah partner. Jadi jangan kita jadi konsumen yang iya-iya aja. Bagaimanapun itu tubuh kita. Ketika the worst happen, yang nanggung akibatnya tuh kita. Mereka tuh nggak akan segitunya banget. Mereka juga lupa kadang nama kita, ya kan? Jadi benar-benar kita harus mindful banget terhadap segala keputusan medis, gitu ya. Karena di setiap pekerjaan ada aja orang-orang yang benar-benar yang mungkin hilaf kayak gitu ya. Jadi benar-benar kita harus jadikan mereka partner, tempat kita mencari konsultasi expert. Tetapi kita juga harus cari second opinion gitu sih. Jadi kalau untuk breastfeeding itu udah banyak sih forum-forum ibu-ibu tuh membantu loh untuk cari tahu ini kira-kira dokternya pro nggak sama breastfeeding. Terus cari juga bisa cari yang ICBLCC ya, itu yang memang dia sudah konselor. Biasanya dia lebih paham kayak gitu sih. Jadi nggak simply dia dokter terus perkataannya adalah titah gitu. Nggak juga. Ingat itu anak kita gitu ya, bukan anak dia gitu. Karena ada beberapa dokter yang nyeleneh juga, ketemu juga aku, dan juga dari sharing teman-teman aku tuh, ya kok gitu sih gitu. Dan itu bisa didebat. Aku bahkan sampai pernah ke dokter Apin, aku tuh ngeluh kayak, dok kenapa sih dok, dokter anak ini nih, kan aku, dok ini karena dokter ini begini ya, itu kan dokter itu bu, bukan saya, dia bilang gitu ya, terserah ibu mau ikut siapa, dia bilang kayak gitu. Kenapa sih dok dokter anak itu kok beda-beda gini pendapatnya, kan kita bingung sebagai orang tua. Ya saya nggak bisa jawab itu sih bu, jadi ya memang dokter anaknya juga kitanya aja yang kudu pinter-pinter, jadi kita jangan terjebak dalam drama dokter ini ngebolehin ini, kita nggak usah pusing kenapa mereka berbeda pendapat, sekarang gimana kitanya gitu ya, ikutin kata hati dan edukasi diri sih, itu syarat utama. Kita harus mau belajar sendiri gitu, karena ingat ya itu tadi, yang berkepentingan terhadap anak kita dan diri kita adalah kita. Dokter-dokter itu ya punya ilmu, ya kita jadikan itu sebagai masukan saja, keputusan tetap ada pada kita gitu. Dan aku berteman dengan banyak sekali konselor laktasi, mereka pun bukan pandangannya terhadap susu formula itu, susu formula bukan racun. Dalam kondisi tertentu justru kita harus rela anak kita minum susu formula. Jangan sampai kita mengorbankan pertumbuhannya, kemudian mengorbankan kesehatannya hanya karena kita strict mau ASI. Aku pernah juga kesehatan ibu dan anak ya, aku pernah ada temen yang akhirnya dia meninggal. Ya aku sih kemudian kita ini sekarang hidup di dunia yang sangat-sangat kurang ramah untuk ibu sebenarnya. Kultur yang judgmental, kemudian dan kita sebagai manusia kita nggak bisa kayak ya udah sih nggak usah didengerin ya, lo gampang ngomong, coba rasain gitu ya. Aku pernah ada di posisi itu kayak yang nggak bisa, pasti kita terpengaruh sama komentar orang-orang sekitar.
Nah, salah satu cara aku untuk cope with that kind of situation gitu ya, itu adalah dengan mengedukasi. Jadi aku paham betul bahwa pilihan aku ini yang mungkin tidak mainstream, yang mungkin dilihat banyak orang aneh, itu benar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian abis breastfeeding, baby wearing. Ini sama lagi nih. Mungkin nanti Bunda bisa share gimana sih tantangan para baby wearing educator dan consultant menghadapi Juli dan netizen gitu ya, Kak. Ih, kok anaknya dipekeh apa segala macam. Tapi ya ketika kita belajar dengan sumber yang tepat, maka kita yakin itu benar, that's what matters gitu. Dan penting untuk punya komunitas, sehingga bisa saling menguatkan gitu. Kemudian, nah ini yang cukup kontroversi, bed sharing ya. Jadi kalau di attachment parenting itu disarankan co-sleeping. Ini sangat divided. Jadi di dunia barat awal mula attachment parenting itu kan banyak orang-orang yang menganggap anak itu harus sejak dini dipisah tidurnya ya, untuk itu pendidikan disiplin juga buat mereka. Tapi sebenarnya co-sleeping itu sangat baik untuk perkembangan attachment. Kenapa? Karena ketika kita co-sleeping, ibu kan jadi lebih responsif. Ya, ibu bayinya baru gitu, dia udah langsung nenenin atau nggak langsung gendong. Tapi kalau misalkan di kamar terpisah, apalagi kalau doang nggak bakal kedengeran gitu ya. Jadi co-sleeping ini memang kontroversial, tapi banyak juga manfaatnya. Memang ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Yang resiko terbesar kenapa beberapa ahli itu against menentang ide untuk anak tidur bersama orang tua adalah banyaknya kasus SIDS atau sudden infant death. Ya, aku lupa. Ya, pokoknya itu anak mati mendadak karena ya banyak hal lah, bisa kejempet orang tuanya. Tapi percayalah, ketika kita jadi ibu, kita juga tidur otomatis nggak bakal nyenyak. Dan aku tidur berempat ya, satu kasur ukuran 180. Ya kita tetap nggak bakal juga sih badan kita pasti punya sensor deh. Di mana anak kita nggak mungkin kita tiba-tiba nimpah mereka. Itu sepengalaman aku sih, it's not an issue ya. Jadi kita harus percaya sama diri kita dan percaya pada Allah juga gitu. Nggak mungkin lah kita bunuh anak kita karena tidur bareng. Kayaknya itu it's too cruel gitu ya. Jadi kalau aku sih termasuk yang nggak apa-apa bed sharing sampai anaknya mau pisah. Beberapa itu ada yang bilang di 2 tahun, ada juga yang 5 tahun. Kalau aku sendiri sama suami akhirnya ya udah, karena memang gak ada kamar juga gitu. Jadi ya udahlah, nantilah mungkin ditawarin aja kapan anaknya mau pisah. Nah, ini pendekatannya berbeda-beda tergantung ibu-ibu, dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena setiap rumah itu punya kondisi yang berbeda-beda gitu. Ada juga orang, cuman kalau kita mau attachment parenting ya harus segala sesuatunya child-led. Jadi ada sebuah pengalaman ya, aku melihat dia kekeh ke prinsip gitu. Jadi anak harus mau tidur sendiri, dan akhirnya anaknya nangis, dia dibiarin aja. Nah, itu nggak attachment parenting banget gitu. Tapi pilihannya kembali ke ibu-ibu semua. Kemudian yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, percaya terhadap bahasa tangisan bayi. Nah, ini juga banyak banget nih mitosnya di sekeliling kita, bahwa bayi nangis itu untuk nguatin paru-paru. It's the silliest advice ever ya. Jadi nggak ada ceritanya bayi nangis itu untuk nguatin paru-paru, atau bayi nangis itu cari perhatian. Ya iya, jelas lah cari perhatian. Orang dia ngerasa tidak diperhatikan kan, insecure kan awalnya gitu. Dan emang kenapa dengan orang tua memperhatikan bayinya? Apakah itu suatu hal yang tidak baik? Kan baik gitu. Jadi ya udah. Dan ingat bahwa bayi 0 sampai 1 tahun terutama, they have needs, not wants gitu. Jadi ketika mereka menangis, mereka butuh sesuatu yang harus segera kita jawab sehingga mereka merasa secure gitu. Jadi jangan pernah kita suuzon sama bayi kita yang menangis gitu ya. Kalau misalkan sekali, nah terus ini satu lagi nih, satu hal yang aku highlight ketika aku nonton si Birth Care Center itu, ketika bayinya nangis, orang-orang tuh sering mensabotase. Lah, kapan ibunya mau ahli nge-handle bayinya kalau misalkan ketika kesempatan belajar muncul di sabotase melulu gitu. Jadi berusahalah. Ketika memang udah benar-benar nggak bisa, ya udah baru kasih ke orang lain. Tapi selanjutnya berusahalah gitu. Karena harus pintar-pintar membalancekan gitu ya. Kemudian beware of baby trainers. Ini beware of baby trainers ini maksudnya yang tadi ya. Hati-hati dengan nasihat-nasihat terkait pengasuhan bayi yang kita dapat dari orang-orang sekitar kita, yang mungkin mereka masih terjebak pada banyak sekali mitos-mitos yang tidak berdasar. Bahkan misalkan tentang empati gitu ya, masalah ngasih pisang aja. Tapi nggak bisa disalahin juga, karena di buku Kemenkes, buku merah, buku KIA, itu ya masih pisang gitu. Itu kemarin di protes, ini gimana sih, ini udah tahun apa gitu masih ngasih pisang di usia 4 bulan gitu. Jadi kita harus hati-hati. Nah, caranya supaya kita bisa hati-hati adalah belajar. Jadi itu memang
belajar itu kalau buat aku sendiri yang pertama itu untuk menebus rasa bersalah aku karena harus nggak bisa setiap saat ada untuk anakku. Yang kedua itu cara aku untuk bisa jadi a cool mom gitu. Jadi orang mau julid kayak apa, aku nggak terpengaruh karena aku tahu aku benar gitu. Jadi bukan pembenaran tapi benar-benar kebenaran. Kemudian yang terakhir adalah balance. Ini kepotong. Yang dimaksud dengan balance di sini adalah balance and boundaries. Jadi seorang orang tua itu harus tahu benar, harus bisa menyeimbangkan kapan dia harus all in ke anaknya, kapan harus menerapkan batasan. Nah ini kita bahas di Montessori at Home tuh, menerapkan batasan yang positif gitu. Jadi bukan berarti kita attachment parenting, terus semua mau anak terus semua kita kasih gitu, enggak juga. Jadi tetap ada batasan-batasan karena kita mau mulai mendidik anak disiplin itu dari lahir gitu ya, bahwa segala sesuatu tuh ada batasnya. Gitu. Dan untuk attachment parenting sendiri ada pendekatan yang berbeda, terutamanya pada saat lahir itu perbanyak skin to skin, interaksi langsung kayak gitu. Kemudian ntar di toddler tuh beda lagi. Nantilah kapan-kapan ada part 2-nya ya, bagaimana attachment parenting di 0 sampai 1 tahun, toddlerhood, kemudian bahkan remaja gitu. Itu ada lagi gitu. Dan yang ada caveat lain yang pengen aku buat adalah bahwa nggak ada namanya parenting itu one size fits all. Jadi kalau misalnya kita lihat anak aku berhasil gitu, terus kok ibu-ibu susah-susah gitu, karena kan aku cerita berhasilnya doang, belum cerita banyak tentang gimana aku berjuang gitu ya. Dan benar-benar harus tergantung anaknya. Makanya di attachment parenting maupun Montessori, kemampuan utama kita adalah observasi. Nah, attachment parenting ini membantu kita untuk menguasai kemampuan observasi anak itu tadi. Karena kita dekat sama anak, kita sudah hafal betul gitu. Jadi dari jauh pun kita udah tahu anak kita tuh butuhnya apa gitu dengan dengar suara jeritannya seperti itu. Itu ya, ini terakhir nih, there's no way to be a perfect mother and a million ways to be a good one. Jadi memang nggak ada cara ya, kita jadi ibu usia segini pasti banyak kesalahan, it's okay, karena kalau kita beragama kita juga tahu bahwa di luar diri kita ada kekuatan lain, kita minta tolong ya. Jadi untuk jadi ibu tuh harus banyak-banyak minta tolong, nggak hanya ke manusia tetapi juga ke sang pencipta gitu, bahwa setiap kesalahan yang kita buat namanya juga baru, kan kita baru terlahir, anak baru lahir kan wajar lah jalannya jatuh-jatuh, ya ibu juga ya wajar lah sedikit-sedikit tiba-tiba kelepasan ngebentak, asal kita tahu itu salah dan kita berusaha memperbaiki, it's okay, kita belajar. Nah, aduh udah terlanjur nih mami, gimana ya, aku udah banyak ini, gimana ya memperbaikinya, punya anak lagi, nanti di anak kedua diperbaiki ya, nanti akan ada kesalahan baru, perbaiki lagi di anak ketiga, gitu aja terus. Nggak ding, bercanda. Jadi intinya salah satu cara kita, ya kita cuman lah wanita akhir zaman gitu ya, salah-salah dikit mah nggak masalah, tapi jangan sampai kesalahan yang kita buat itu karena kita malas belajar, karena kita sengaja, apalagi itu nauzubillah min dzalik. Tapi kesalahan itu ya karena memang kita manusia biasa, kita hanya seorang ibu biasa yang sangat terbatas, yang juga masih belajar untuk jadi ibu, karena kita ibu baru. Nah, mari kita belajar. Semoga kita dengan kita belajar itu tuh, jadi kita kan berdoa nih sama Allah, ya Allah, semoga anakku ini jadi anak yang gini. Terus kita kelepasan nih, kita nggak sesuai nih, kita berharap anak kita baik, kitanya kok jahat terus gitu ya. Ya, tapi kita belajar, mudah-mudahan itu jadi apa ya, ya Allah tuh ngelihat kita belajar, wah ini ibu udah oke banget nih, dia udah usaha banget sebenarnya, tapi ya memang belum mampu karena masih ibu baru, ditolonglah kita dengan dibasuhlah luka-luka anak kita itu, karena Allah pembolak-balik hati, jadi mudah-mudahan usaha kita itu tidak sia-sia gitu ya, walaupun ada terselip hilaf-hilaf itu dibasuh, dihapus memori itu dari anak kita ya, mudah-mudahan nggak ada yang nggak mungkin. Jadi terus berusaha. Sementara itu, nah selanjutnya aku akan share gerakan pijat sehari-hari. Aku akan ditemani dengan ini another baby ya, namanya Egy. Nah sebelum itu mungkin tanya jawab dulu kali ya kalau ada pertanyaan sebelum kita pijat-pijatan. Ya nih udah banyak nih pertanyaannya. Mungkin dari ini dulu Bunda Dian, infonya karena sekarang kan lagi corona, jadi anaknya dilarang buat main di luar rumah, tapi masih di dalam komplek gitu. Nah teman-teman dia lainnya pada main, jadi anaknya itu sedih karena dilarang. Salah nggak sih ngelarang anak? Ngelarang untuk keluar rumah? Iya. Ya, memang pandemi ini kalau nonton apa namanya IG Live ya Dokter Aman Pulungan, Ketua IDAI, itu memang yang paling menyedihkan adalah hilangnya kesempatan anak kita untuk ya beraktivitas sesuai dengan fitrahnya gitu ya. Nggak salah untuk melarang anak keluar rumah karena itu memang harus dilakukan gitu ya, karena kita kan takut ketularan. Tetapi pastikan bahwa kita juga menyediakan aktivitas alternatif yang nggak kalah serunya dari berlari-larian di luar rumah gitu. Jadi ketika kita melarang melakukan sesuatu,
jangan hanya melarang, kerjakan PR kita, kasih anak kegiatan, ya. Aku sampai beli berakiasi tuh karena itu. Gitu. Oke. Sip. Nah, terus dari Bunda Rini Chandra nih, gimana nih biar jadi ibu yang kalem, nggak teriak-teriak, nggak bentak-bentak, dan lain-lain? Itu jam terbang, ya. Jadi makin kita sering menghadapi anak-anak, ya akan makin baik. Dan tadi aku bilang, jadi dengan belajar, ketika kita belajar, kita tahu ilmunya, toleransi kita akan lebih tinggi, gitu. Ya, karena kita udah tahu, aduh gila, gue marah nih, sarafnya putus nih anak gue. Jadi ketika mau marah tuh, saraf putus, itu insya Allah bisa ya. Akhirnya kesel sih, ya udah tarik nafas aja dulu gitu. Dan itu harus dilatih, harus dilatih. Aku juga nggak serta merta bisa kayak gitu. Dan walaupun aku udah, kadang aku udah, alhamdulillah, I appreciate myself, gila, lo keren banget, Ra, lo bisa nggak marah sama Rasya dan bisa krisisnya terselesaikan dengan sangat baik tanpa ada hate speech gitu ya. Itu hari ini, besok tiba-tiba teriak lagi, ya kadang-kadang ya, apalagi kalau misalnya lagi capek, wajar aja. Ya itu tadi aku kasih kuncinya di terakhir, berdoa. Dan ketika kita sudah usaha ikhtiar, belajar sana sini, terus masih kayak gitu juga, tapi tanpa kita inginkan, kita berdoa saja ya, semoga Allah hapuskan trauma-trauma itu di anak kita. Nah, kalau udah terlanjur melakukan hal yang menyalahi harapan, masih bisa diperbaiki atau enggak? Bisa, masih panjang itu. Bisa, cuman memang nggak bisa, dan terutama diperbaiki nanti di anak berikutnya. Nah, tapi kalau misalnya ini dari Bunda Nina, kalau misalnya anaknya udah terlanjur kuat attachment-nya sama papa dan neneknya, karena kalau misalnya lagi berdua sama mamanya, baik-baik aja, attachment-nya cukup kuat. Tapi kalau mau papa dan neneknya hadir, anaknya lebih milih nih sama mereka. Jadi kuat juga, tapi lebih kuat sama nenek dan papanya. Nggak apa-apa sih kalau aku ya. Jadi nanti anak itu, tentang attachment itu, selain attachment itu biasanya hanya ke satu orang, caregiver, nggak harus ibunya. Makanya banyak tuh anak-anak kan drama, salah satu drama ibu rumah tangga dan ibu bekerja, per ibu-ibuan lah ya gitu, ART ya, yang kadang 3 bulan ganti. Ada temenku itu setahun itu kali selusin kali dia pembantunya karena gonta-ganti terus. Biasanya itu banyak juga yang anaknya yang stres karena dia attach-nya ke pembantu. Jadi begitu pembantunya pergi dia stres. Aku sih makanya nggak mau anakku dipegang. Maksudnya walaupun aku bekerja, kalau bisa jangan gitu. Kalau bisa ya, tapi kalau yang nggak punya privilege itu, aku lebih saranin daycare sih sebenarnya daripada neni. Kecuali neninya bener-bener kita kontrak, lu jangan pergi-pergi ya gitu. Karena itu move on-nya lama loh. Dulu anakku sempet soalnya per 2 bulan ganti. Jadi ibuku dan mertuaku tuh ganti-gantian per 2 bulan untuk bantu aku, maksudnya ngawasin anak-anak gitu. Itu mereka butuh penyesuaian setiap kali switch gitu sampai usia tertentu gitu. Jadi kalau bisa dia attach-nya ke kita karena kita yang selalu ada. Kalau sama anak ayah sama neneknya selama masih ada nggak apa-apa, karena nanti di usia setahun mereka udah bisa multiple attachment-nya, nggak hanya ke ibunya. Setelah dia secure sama ibunya, ntar dia bangun lagi tuh ke ayahnya gitu. Dan ke ayahnya juga nggak apa-apa. Jadi mungkin ini kali ya, karena kan mungkin ayahnya tuh nemenin main, sementara ibunya banyak tulisnya, jadi mungkin bagi tugas kali ya sama ayahnya. Betul, terutama kalau yang mau punya adik. Jadi waktu itu Rasya kan attach banget ya ke aku. Ketika Rasya 13 bulan aku hamil. Akhirnya aku sudah mulai alihkan ke bapaknya. Jadi bapaknya sudah mulai banyak mengambil peran kayak tidur, karena dia nyusunya juga kan sudah surut, dia tetap nenen. Rasya itu masih, aku tandem nursing sampai usia Rasya 2 tahun. Dia berhenti nenen itu di hari ulang tahunnya. Gitu. Nah, dari usia 13 bulan itu dia mulai tidur berdua bapaknya, di tempat tidur terpisah gitu. Dan banyak aktivitas sama bapaknya, mainnya. Bapaknya bener-bener aku tolongin gue, lo harus ambil alih Rasya gitu. Jadi ya sudah gitu. Oke. Ini mungkin ini ada dari Bunda banyak kan sih ini sharing sih. Jadi ada dari Bunda gitu, dari Bunda Aziza ini infonya katanya kayak jemur bayi aja DSA bisa beda pendapat. Ada yang bilangnya wajib dijemur telanjang, ada yang bilang sinar matahari langsung. Terus co-sleeping juga katanya even ini anaknya co-sleeping sampai 6 tahun masih berlangsung. Terus tetangganya nyeletuk bayinya malam-malam anteng ya padahal nyusu mulu. Ini yang Mbak Dina tadi ya, gimana cara memperkuat attachment dengan ibunya lagi? Coba free time deh, playdate. Playdate itu, jadi playdate ini banyak salah diartikan gitu ya. Playdate itu main bareng-bareng sama berklub gitu. Enggak, sebenarnya playdate itu adalah ngedate sama anak, berdua aja jalan kemana gitu. Terus anaknya umur berapa nih Mbak Dina? Coba heart to heart juga, anak
Rasya itu usia 3 tahun udah bisa diajak heart to heart, pillow talk itu udah bisa gitu. Itu salah satu cara untuk ini menstimulasi dia juga, menstimulasi speech-nya, sama membangun bonding juga. Jalan berdua aja, jangan ada apa-apa sama nenek, jadi hanya kita. Dan ibu itu punya kekuatan magis ya, untuk anak itu gampang banget gitu tuh untuk bisa dekat sama anak, itu udah given, jadi nggak perlu khawatir. Dan kalau aku sih senang sih kalau dengan di situasimu, jadi dia nggak ke kita doang, tapi kita harus tetap tell them who's the boss gitu ya. Harus tetap jadi queen of his heart. Oke, ini ada case-nya ini nih Bunda Orin. Jadi anak yang pertama itu soleh banget. Sekarang udah 4 tahun. Nah, begitu adiknya udah mulai agak gede, udah 1 tahunan, ini dia sering tantrum. Ini yang sekarang dia mulai adiknya agak gede 1 tahunan. Yang sering tantrum ini adiknya atau kakaknya nih? Ini agak kurang jelas nih. Intinya anaknya jadi sering tantrum, jadi gampang marah, jadi dilarang keluar, tapi teman-temannya main, anaknya nggak mau gitu kan, pengennya main. Tapi saya nggak tahu sih ini yang tantrum ini adiknya atau kakaknya. Apakah kakaknya tantrum karena mulai teralih perhatian? Kakaknya, Mbak. Kakaknya ya? Kakaknya yang berarti mulai jealous ya? Umur 4 tahun ya? Sekarang 5 tahun. Oh, 5 tahun. Itu solusinya playdate tadi bisa tuh, Mamorin. Jadi, aku sempat nanya-nanya, tapi alhamdulillah belum kejadian di anakku, mudah-mudahan enggak gitu. Karena aku dulu takut banget ya, karena jarak Rasya sama Ryan kan lumayan dekat, jadi sibling rivalry termasuk isu yang aku dalami. Dan aku tanya-tanya ke teman-teman, gimana ya pengalaman kalian? Mereka gitu, jadi ketika anaknya udah mulai suka tantrum, biasanya dia memang lagi tanky, affection-nya lagi kosong. Mari diisi, bisa kayak playdate berdua, jadi adiknya biar sama bapaknya atau sama orang luar dulu, jalan-jalan berdua sama, diisi dulu tankinya. Nanti kalau dia sudah terpenuhi, aku biasa gitu juga ke Rasya. Kalau misalkan dia udah kayak cranky, oh ini ada yang kurang nih. Biasanya adiknya aku titipin, aku main sama dia, apa peluk-pelukan, cuddling, cerita-cerita, bercanda-bercanda. Nanti dia jadi anak baik lagi, yang sayang sama adiknya. Karena kalau dia udah cranky, dia suka kejam juga dia ke adiknya. Jadi emang harus kayak gitu. Jadi kalau kita itu jangan, attitude-nya jangan nyalahin, tapi kita cari tahu dia kurang. Karena pasti anak itu kalau lagi nggak behave, itu ada yang kurang. Biasanya dia kurang kasih sayang sih. Ini kayak tadi ini, mami kok kerja terus, Senin sampai Jumat udah kerja, kenapa Sabtu kerja lagi? Gitu tadi disebut. Iya. Karena nggak ada bapaknya, tapi terus bapaknya udah pulang, alhamdulillah jadi sekarang main deh dia. Gitu. Juga ngejawab pertanyaan dari Bunda Dian sih, kan anaknya ada 3 tuh, 9 tahun, 5 tahun, dan 2 tahun. Nah yang 9 tahun itu udah agak menjauh gitu. Jadi kalau misalnya lagi PJJ tuh, jadi PR, belajar, dan lain-lain. Nah, jadi kadang-kadang bikin kita saling kesal, terus ditambah dia iri ini ke anak yang kedua. Jadi dia bilang, katanya Oma suka mihak ke anak kedua, jadi bingung gimana biar dekat lagi. Mungkin tadi dengan playdate tadi bisa membantu kali ya. Iya, playdate. Terus diajak diskusi, dia dilibatkan. Aku jujur aja mungkin pengalaman ibu-ibu yang anaknya udah gede, aku belum mengalami itu ya. Anakku baru ya sekarang mau 4 tahun gitu. Tapi yang aku lakukan selama ini adalah, dan menurut aku lumayan harmonis hubungan keduanya ini, mereka tuh bromance banget, kadang aku aja iri gitu. Rasya tuh kalau lagi sedih yang dicari adeknya, mau dipeluk adek, bukan mau dipeluk mami. Kalau dia lagi sedih, adek itu jadi sasaran. Jadi aku membiasakan dia dari kecil untuk terlibat dalam pengasuhan adiknya. Bahkan aku waktu itu beliin dia boneka Baby Alive itu untuk dia belajar makin popo sama nyuapin gitu. Supaya dia ada sense of belonging aja sebenarnya ke adik gua. Ada makhluk baru nih di rumah kita yang kecil yang harus kita urusin gitu. Dan dia punya apa ya, aku juga harus ikut ngurusin. Ambil bagian. Ambil bagian. Jadi dia ngerasa dihargai. Karena anak-anak ini nih umur segini nih, ini butuh banget penghargaan. Ya. Namanya kerja terus ya. Gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi mungkin bisa mic-nya di unmute aja kalau ada yang mau nanya langsung. Iya, dan ini ya, Rasya ini nih umur segini nih masih minta gendong ya dikasih aja, jangan mau dimorohin ya. Ya, makanya kalau Mas belajar gendong nih, ada Bundo nih konsultan menggendong. Gimana sih toddler wearing gitu. Gimana sih ya, biar keren gitu yang gendong 2 anak tetap dengan bahagia gitu. 5 menit doang bahagianya. Mungkin ini sih kalian kan ada orang yang misalnya lidah netizen itu yang bilang kayaknya anaknya jadi manja banget nanti gitu. Mungkin mereka jadi mikir seperti itu gimana? Ya, ketika kita nggak punya ilmu kita akan termakan itu. Tapi ketika kita punya ilmu akan lebih mudah untuk kayak menghempaskan itu gitu. Karena kita tahu ini. Dan itu tadi komunitas ya. Jadi
biasanya kalau udah kayak gitu tuh ibu-ibu nih di komunitas dia akan curhat, tau nggak sih tadi aku ke posyandu aku dijulitin, aku dibilang salah gendongnya gitu kan. Nanti dari teman-teman di komunitas yang bilang enggak lu udah bener udah gini kayak gitu. Udah biasa itu kita juga dulu digituin. Nah kayak gitu kan support group sih yang terpenting itu. Gitu. Bertemanlah dengan orang soleh ya, sekufu. Iya, itu Bunda Aziza aja anaknya 6 tahun masih suka minta gendong ya. Jadi Kalau anak encok. kita bilang, apalagi nih ya, yang sering aku juga masih kadang ke ucap gitu. Nanti dulu kamu kan sudah besar. Nah itu tuh itu it hurts mereka yang bikin mereka suka benci sama adiknya. Gitu. Oke. Gimana nih Bunda, ada yang mau tanya-tanya lagi? Bisa di-unmute langsung. Kayaknya udah sih ya, udah pertanyaannya udah semua dibaca. Materinya sih menurut aku sih bagus banget ya. Aku sendiri jadi fokus dari awal sampai akhir karena emang open eyes banget. Ini Bunda Rini mau nanya? Iya, jadi gendong-menggendong itu bebas sampai umur berapapun ya? Iya, selama emaknya kuat. Iya, yang penting jangan langsung ditolak kali, maksudnya dikasih pengertian gitu. Kalau misalnya pun kita sudah tidak kuat lagi mungkin. Ya tapi pakai baby carrier itu ngebantu banget sih. Kalau kita tahu teknik gendongnya, aku Rasya masih bisa dan sebenarnya mereka itu hanya butuh diiyakan, mereka tuh hanya butuh diyakinkan bahwa kita masih sayang sama mereka. Nggak bakal lama kok minta gendongnya. Yang penting diain aja dulu. Kalau kita tolak itu kayak it hurts banget gitu. Jadi kayak Rasya paling 2 menit udah, abis itu kita bobo-boboan aja, kita peluk-pelukan gitu ya. Kita cari akal lah supaya selesai menggendongnya tanpa kita kasih tahu bahwa kita tuh mengeluh gitu. Bahwa mereka tuh sudah besar dan nggak harus lagi digendong gitu. Bentar-bentar kita, tapi jangan ditolak mentah-mentah. Agree banget sih. Jadi menurut aku emang kalau masih anak-anak itu kan masuknya ke unconscious mind gitu kan. Jadi kalau misalnya even cuma 1 kali tolakan aja mungkin dia akan mengingat itu sampai besar. Jadi kita nggak tahu nih tiba-tiba nanti efeknya itu baru kita rasakan di pas dia udah gede, which is yang kita udah nggak inget part mana nih yang kita lakukan di masa kecilnya yang bikin dia seperti itu gitu kan. Jadi bagus banget materinya, bikin kita semua jadi lebih ngerti, mudah-mudahan lebih baik lagi dalam nanti ini ya. Sebenarnya mungkin nggak salah, mungkin ada yang memang dia nggak pengen terlalu punya attachment yang lebih, bisa juga kalau misalnya nggak mau seperti itu ya. Tapi kalau misalnya emang kita pengen punya attachment yang baik dengan anak kita, ya lakukanlah seperti yang tadi sudah di-share. Kan. Dan sebenarnya beberapa salah kaprah menurutku ya ketika takut, terutama ibu bekerja ya, berpikir bahwa ntar kalau anak terlalu attach susah nih waktu mau ditinggal kerja. Aku udah buktiin itu nggak berlaku gitu. Kenapa? Karena begitu anak itu attach ke kita, dia percaya sama kita, justru dia lebih ikhlas ninggalin kita kerja karena dia tahu kita akan balik lagi. Kita nggak bakal ninggalin dia. Beda sama anak yang dia nggak yakin sama avoidant tadi itu ya, bukan avoidant, ambivalent ya, sama disorder. Dia nggak yakin ibunya mau balik lagi, jadi dia takut banget ditinggalin. Itu biasanya nge-let go ibu itu lebih panjang gitu, karena dia takut ibunya akan pergi forever. Jadi nggak perlu takut. Lebih posesif jadinya. Lebih posesif anak-anak yang seperti itu. Kalau anak yang trustnya sudah terbangun, ibunya izin sebentar mau ngedate sama bapaknya, dikasih kok. Yang penting cara ngomongnya aja gitu, afirmasi jangan lupa. Dan anak itu nggak suka segala sesuatu yang sifatnya mendadak, jadi perlu kita kasih tahu misalkan dari seminggu sebelumnya, minggu depan mami mau pergi ya sama Dedi ya, nanti Rasya sama Yang Ma ya gitu. Itu diulang terus, nanti minggu depan dia udah siap untuk ditinggal dan dia tahu bahwa ibu bapaknya akan kembali lagi, bukan ninggalin dia gitu. Oke, kalau gitu kita tutup dulu untuk Zoominar kali ini. Nanti kita coba ya kalau misalnya kita bisa upload di YouTube kita untuk materinya, jadi bisa di replay lagi. Nanti kita infokan di grup juga. Oke, makasih banyak Rara.